Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan ide usaha kami. Kami dari kelompok Rice Boldy Lake dengan bangga memperkenalkan Rice Boldy Lake, sebuah konsep bisnis kuliner, yang mengutamakan kepraktisan, kelezatan, dan keanekaragaman menunya. Kami percaya bahwa ide usaha ini tidak hanya menjawab kebutuhan pasar yang terus berkembang, tetapi juga menawarkan solusi yang relevan untuk gaya hidup masyarakat modern. Mari kita mulai presentasi ini dengan terutama kami presentasi ini untuk asesmen akhir semester juga pada mata kuliah Technopreneurship dengan anggota kelompok yang pertama saya sendiri Muhammad Johari, yang kedua Fardiwan Smarbun, yang ketiga, Mahesa Abi. Baik, kita lanjut saja dengan nama dan profil ide usaha yang kami jalankan. Nama usaha kami Risbol Dilek. Profil usahanya Risbol Dilek adalah bisnis yang berfokus pada penyediaan makanan siap saji berbasis menu nasi dengan beragam pilihan lauk dan saus yang menggugah selera. Produk ini menyasar segmen masyarakat dengan gaya hidup sibuk yang membutuhkan makanan cepat saji namun tetap sehat dan terjangkau. Selanjutnya, latar belakang munculnya ide usaha yang kami jalankan ini adalah munculnya ide ini diterbelakangi oleh kebutuhan masyarakat modern akan makanan cepat saji yang praktis, higienis, ekonomis. Banyaknya pekerja dan mahasiswa yang tidak memiliki waktu untuk memasak mendorong terciptanya Rice Bowl Delight yang menawarkan solusi makanan lengkap dengan cita rasa khas Indonesia dipadukan dengan aslinya. Fakta yang mendukung latar belakang yang kami pilih adalah berdasarkan survei dari salah satu surveyor, yaitu 70% masyarakat memilih makanan cepat saji karena efisiensi waktu. Lalu tingkat permintaan makanan dengan kemasan praktis meningkat sebesar 30% setiap tahunnya. Selanjutnya, analisis produk barang atau jasa, analisis SWOT, serta BMC. Analisis produk Rice Bowl Delight menawarkan kombinasi nasi dengan berbagai pilihan lauk, ayam, sapi, seafood, dan saus yang juga beragam, yaitu seperti saus mentai, saus matah, teriyaki, dan masih banyak yang lainnya. Analisis SWOT di sini yang pertama strength, kekuatan, yang mana produk ini higienis dengan harga yang terjangkau. Jadi menjadi sebuah kekuatan dari situ. Lalu proses penyajiannya yang cepat. Jadi tidak butuh waktu lama, tidak butuh menunggu lama. Makanan ini sudah bisa disajikan. Weaknesses, kelemahannya ketergantungan pada bahan baku yang segar, terutama tergantung musim juga ya. Di sini jika musimnya hujan terus atau panas terus, maka kesulitannya terletak pada hal tersebut. Opportunities atau peluangnya yaitu tren makanan siap saji yang terus meningkat seperti tadi di atas ya, survei tadi menunjukkan 70%.
dan peluang ekspansi ke layanan pengantar online. Karena sekarang zamannya sudah serba online, apapun bisa dilakukan dari rumah. Trades yang berikutnya trade. Ancamannya itu persaingan dengan produk sejenis. Itu semakin banyak ya karena semakin banyak juga peminat yang menginginkan makanan cepat saji dan juga pembuatannya yang tidak terlalu ribet. Yang berikutnya fluktuasi harga bahan baku. Karena harga bahan baku saat ini tidak menentu ya, terutama pada kebutuhan cabai. Baik, untuk analisis SWOT sekian. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, saya melanjutkan dari selanjutnya bisnis model kanvas atau sering disebut oleh BMC. Di BMC ini ada beberapa pokok, yaitu yang pertama Key Partners. Key Partners ini yaitu pemasok bahan baku lokal, platform pengantaran makanan. Jadi sifatnya yaitu sebagai driver untuk mengantar makanan ke setiap lokasi yang dituju. Yang kedua, key activities. Key activities itu yaitu produksi makanan, pemasaran dan distribusi. Jadi ini kunci untuk aktivitas, yaitu ada beberapa untuk produksi makanan, pemasaran, distribusi itu termasuk key activities. Selanjutnya ada value proposition, yaitu makanan cepat saji berkualitas dengan harga terjangkau. Itu termasuk dari makanan yang cepat saji. Nah, itu termasuk value proportion. Selanjutnya customer relationship, yaitu interaksi langsung dan melalui media sosial. Jadi ini sifatnya medsos atau kalau bisa disebut pre-order. Selanjutnya customer segment, yaitu pekerja, mahasiswa, dan keluarga muda yang tertuju pada orang-orang pembeli. Selanjutnya channel, outlet fisik, dan layanan pesan antar online. Ada lagi revenue stream, penjualan makanan dan layanan catering. Cost structure, biaya bahan baku, sewa tempat, dan pemasaran. Ini bagian akhir dari bisnis model kanvas. Baiklah, selanjutnya ada analisis produksi dan operasi, analisis pemasaran, serta analisis sumber daya manusia. Produksi dan operasi. Proses produksi dilakukan setiap hari dengan bahan baku segar, yaitu yang bahan yang siap pakai dan yang berkualitas. Dan sebenarnya penyimpanan bahan menggunakan teknologi pendingin untuk menjaga kualitas. Jadi bahan tersebut itu agar tidak basi dan bisa dijual kembali. Sebenarnya alur kerja dirancang untuk memastikan efisiensi waktu dan tenaga kerja. Jadi setiap pemasaran itu ada alur kerja yang pas waktunya untuk tenaga kerja agar tidak terbuang waktunya. Selanjutnya ada pemasaran. Yang pertama, memanfaatkan media sosial sebagai Instagram dan TikTok, promosi melalui diskon dan voucher, strategi kolaborasi dengan influencer lokal untuk memperluas jangkauan. Selanjutnya, ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini yaitu tim terdiri dari koki, staf operasional, dan tim pemasaran. Pelatihan berkala dilakukan untuk meningkatkan efisiensi kerja. Struktur tim dirancang dengan pembagian tugas yang jelas seperti bagian produksi, distribusi, dan administrasi. Kalau misalnya untuk tim pemasaran itu bagian dari SDM. Nah, inilah bagian terdirinya. Selanjutnya ada aspek keuangan dan kelayakan usaha. Di aspek keuangan ini ada harga pokok produksi, HPP produksi, dihitung berdasarkan biaya bahan baku, tenaga kerja, dan operasional. Jadi ada laporan laba rugi penjualan bulanan misal 30 juta, biaya produksi 15 juta, dan laba bersihnya sekitar 10 juta. Selanjutnya ada yang namanya break even point.
yaitu BEP, tercapai pada penjualan 200 per porsi per bulan. Ada laporan keuangan, pendapatan misalnya 30 juta, pengeluaran 20 juta, laba bersih 10 juta. Jadi untuk proyeksi keuangan dalam 1 tahun diharapkan pendapatan meningkat sebesar 20% dengan penambahan varian menu dan promosi. Selanjutnya ada aspek risiko usaha serta aspek teknologi. Di aspek risiko usaha itu ada fluktuasi harga bahan baku, kendala distribusi pada musim hujan, risiko persaingan dengan pemain baru di industri makanan sebat saji. Selanjutnya ada mitigasi risiko. Mitigasi risiko ada beberapa aspek, yaitu menjalin kontrak jangka panjang dengan pemasok bahan baku, menggunakan platform pengantaran yang andal, meningkatkan loyalitas pelanggan melalui program membership, aspek teknologi menggunakan sistem POS atau yang disebut point of sales untuk efisiensi pencatatan penjualan. Ada promosi dilakukan melalui platform digital seperti Facebook, ADS, dan Google ADS. Pengembangan aplikasi untuk pemesanan online secara langsung. Selanjutnya, inilah pembuatan video bisnis launching. Ini bagian dari link video kami. Ada beberapa penjualan kami, yaitu berupa Rice Ball Delight. Baiklah, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik, dan ini untuk adalah video pembuatan promosi produksi digital marketing yang telah kami buat dan sudah kami upload di satu media sosial seperti YouTube. Ini adalah ekspansi usaha dan strategi jangka panjang, yaitu ada rencana ekspansi. Di sini ada beberapa poin, salah satunya itu yang pertama membuka cabang di kota-kota besar lainnya dalam 2 tahun ke depan. Yang kedua, menambahkan variasi menu berbasis nasi lokal seperti nasi uduk dan nasi kuning. Yang ketiga, menjalin kerjasama dengan platform food delivery untuk meningkatkan jangkauan pelanggan. Dan seterusnya adalah strategi jangka panjang. Di sini ada 3 poin juga. Poin pertama itu meningkatkan brand awareness melalui kampanye media sosial. Yang kedua, mengembangkan sistem loyalty program untuk pelanggan setia. Yang ketiga itu memperkenalkan packing ramah lingkungan untuk mendukung keberlanjutan. Untuk sebagai penutup, Rice Bowl Delight hadir untuk memberikan solusi makanan cepat saji yang sehat, lezat, dan terjangkau bagi masyarakat urban. Dengan dukungan pelanggan, kami yakin dapat terus berkembang dan menjadi pilihan utama dalam industri makanan cepat saji. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Mungkin akan ditutup dengan kawan saya, Bang Johari. Eh, Baiklah, demikian presentasi dari kami mengenai Risbol Delight. Kami berharap ide usaha ini dapat memberikan inspirasi dan nilai tambah bagi kita semua.
Kami sangat terbuka untuk menerima masukan pertanyaan atau diskusi lebih lanjut terkait konsep bisnis kami. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan kepada kami. Mari kita bersama-sama mendukung inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Sekali lagi, terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.